untuk studi kasus Tetrut 826. Perkenalkan, saya Muhammad Hibatullah Azhari dengan NIM 21010119120046. Dan untuk materi yang akan saya sampaikan meliputi 5 topik bahasan, yaitu ringkasan umum, metodologi, serta informasi, estimasi biaya, dan evaluasi. Untuk ringkasan umum, pendahuluan, panjang proyek direncanakan sekitar 6 mil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah 2 jalur cepat di setiap arah di sepanjang koridor. Tujuan lain dari jalur ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan memberikan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor sektor 826. Perbaikan ruas SR 826 ini diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kapasitas jalan. Baik ini akan memberikan kesinambungan dengan sistem jalur cepat I-75 yang diusulkan dalam jaringan jalur Tragekora pada selatan yang sedang berkembang. Dan untuk ini adalah gambar lokasi proyek, bisa dilihat. Lalu untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi peluang konstruksi yang ada, merekomendasikan konsep yang tepat menekan mutu konstruksi, menganalisis kemampuan konstruksi, pemilihan lalu lintas, dan persyaratan fungsional proyek. Untuk kendalanya, yaitu tidak ada tambahan ruang jalan, induk gas alam FTG, tidak ada perbaikan dan pengembangan pada simpang susun, serta jadwal proyek yang sangat padat, ataupun yang cukup padat. Hasil studi dari proyek ini, tim PE awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 lainnya kan sebagai saran desain selama fase integratif dari rencana kerja. Ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi atau menekan operasi. Ini adalah rekomendasi alternatif. Yang kedua, metodologi umum. Bagian ini menjelaskan prosedur analisis nilai yang digunakan selama studi VE. Pendekatan sistematis digunakan dalam studi VE dan prosedur kuncinya berbeda dibagi ke dalam 3 bagian berbeda. Inti dari pembagiannya itu yang pertama persiapan prastudi, kedua workshop, dan ketiga pasca studi. Nah, untuk persiapan prastudinya itu khususnya dibagi menjadi 4, yaitu penjadwalan prastudi dan pembagian tugas, review dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan di dalam proyek, serta menyusun data proyek menjadi materi biaya. Untuk fase workshop ada 5, fase pengumpulan informasi, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase kreatif, fase evaluasi, dan fase pengembangan. Untuk pasca studi ada fase presentasi dan pelaporan setelah laporan akhir. Yang ketiga, peserta dan informasi. Untuk pesertanya ada kurang lebih ada 8, bisa dilihat dengan disiplin ilmu dan dari grup yang berbeda-beda. Dari fokus yang berbeda-beda, ada yang dari JSA Group, ada yang dari Florida Department of Transportation District 6, ada dari HDR Engineering, serta ada dari KMA Konsultan. Nah, tujuan dari pertemuan orientasi proyek pada tanggal 14 Mei 2012, selain menjadi bagian integral dari tahap pengumpulan studi VE, adalah untuk membuat tim VE mempercepat rencana proyek secara keseluruhan. 4. Estimasi biaya. Data ekonomi. Perkiraan biaya awal digunakan oleh tim untuk elemen konstruksi utama dan dikembangkan oleh UAS dan tim penaksir. Perkiraan dasar ditentukan sebagai bagian Tetrut 826 dari proyek dengan sambungan ke I-75. Total biaya $251.947.433. Untuk fase diagramnya seperti berikut. Tahap evaluasi ataupun bab kelima tentang evaluasi. Ya, kriteria evaluasi dari 1 sampai 9 berdasarkan konsensi tim PE tentang pentingnya setiap item. Saran utama yang diidentifikasi oleh tim PE tentang di bawah ini. Yang pertama, meminimalkan fitur yang memerlukan perawatan di sepanjang jalan, misal lampu atau saran masuk dan lain-lain. Yang kedua, gunakan dinding miring dengan izin yang tepat mengalir untuk memperlebar jalan raya. Yang ketiga, di pintu keluar utara untuk jalan 74, rem mungkin memerlukan perbaikan untuk menyediakan kemiringan melintang yang tepat dan kemiringan longitudinal yang tepat. Hal ini akan terjadi pada semua landai di mana benar-benar akan dibutuhkan. Yang keempat, minta pengecualian bahu di
jalan NW nomor 36 menuju utara untuk mempertahankan sumber yang ada. Yang kelima, tentukan alternatif untuk mengganti saluran parit dengan teknologi atau geometri yang lebih baik yang membutuhkan lebih sedikit perawatan. Yang keenam, pertimbangkan stabilitas dinding benang tanah yang diusulkan di mana saluran air berdekatan, misal di timur S826 antara Metro Rail dan TSRL. Yang ketujuh, dekati pemilik properti jepit untuk menentukan apakah mereka bersedia menjadi penjual untuk akuisisi awal. Yang ke-8, dapatkan sepotong kecil RW di NW 56 Selatan Palmetto untuk menghilangkan titik jepit. RVP yang akan diulangi tanpa akuisisi RW dan setelah diperoleh mengeluarkan perintah perubahan kepada pemegang konsesi. Yang ke-9, letak ITS dan tanda tangani gantris untuk bagian titik akhir yang tidak memerlukan variasi atau pengecualian desain apapun. Untuk rekomendasi yang ke-6 seperti ini, pertimbangan 4/1 dengan penuh di jalur yang dikuasai setiap arah. Untuk rekomendasi nomor 13 seperti ini, dari jalan RW 36 ke RW 58, luruskan kembali jalur utara ke timur sepanjang jalan di arah depan. Sama ini, masih rekomendasi nomor 13. Ini untuk rekomendasi nomor 16. Pada maksudnya itu 75, adanya jalur utama harus dimodifikasi untuk memberikan bau bagian dalam 10-12 kaki. Sama, masih rekomendasi nomor 16. Ini rekomendasi nomor 19. Di antara NW 74 dan Okeco Road melebarkan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bau bagian dalam 12 kaki dengan menjelaskan kembali jalan masuk di Okeco Road atau memberi sedikit ruang jalan. Ini rekomendasi nomor 22. Seperti ini gambarnya. Jadi di bagian analisis fungsi dan fase diagram, buatlah tajuk dan jalur sepanjang 11 kaki untuk proyek ini untuk menghindari penggilingan dan pelapisan ulang serta perpanjangan jalur utara kelima lebih jauh ke selatan. Nomor 13 saya tidak menemukan sumber gambarnya, cuman intinya rekomendasi nomor 23 saya tidak menemukan sumber gambarnya, namun intinya di rekomendasi nomor 23 itu tambahkan batas kecapan variabel ke jalur serbaguna, yang intinya ditambahkan acuan-acuan untuk batas kecepatan yang ada. Mungkin cukup itu saja presentasi untuk studi kasus State Road 826 dari saya. Cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.